Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel kami belajar ilmu menuju indah dalam satu rasa, selalu bersyukur dan tanpa terukur. Oke, terima kasih sahabat-sahabatku semua, khususnya siswa-siswi SMA PGRI Jepara dan seluruh sahabat-sahabat di Nusantara. Oke, untuk kali ini kita akan membahas materi tentang jujur atau kejujuran sebagai jati diriku. Seperti biasa, sebelum pembelajaran kita mulai, kita awali dengan pembacaan umum kitab dan doa sebelum belajar. Kita mulai bersama ala niyatus sholihah wal ijabah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, next, untuk melanjutkan pembahasan materi pada kali ini yaitu tentang jujur. Kejujuran sebagai jati diri. Oke, kita mulai dari pengertian jujur. Apakah itu jujur? Dalam bahasa Arab disebut juga jujur itu bermakna asidku atau sidik, yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Lawan kata ini adalah dusta, atau dalam bahasa Arab disebut al-kadhib. Baik, secara istilah, jujur atau asidku bermakna pertama bisa diartikan sebagai kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Artian yang kedua, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Artian ketiga, bisa disebut juga jujur itu ketegasan dan kemantapan hati. Yang keempat, sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan. Next, pembagian sifat jujur. Di sini kami mengambil referensi dari Al-Imam Ghazali sebagai hujjah Islam, bahwa sifat jujur atau benar itu mempunyai 3 definisi atau mempunyai 3 pembagian. Di antaranya, yang pertama jujur dalam niat atau berkehendak, yaitu tiada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun niatnya, apapun yang dilakukan itu semua karena Allah. Yang kedua, jujur dalam perkataan atau lisan, yaitu sesuainya berita yang diterima dengan yang disampaikan. Setiap orang harus dapat memelihara perkataannya. Dia tidak berkata kecuali dengan jujur atau kejujuran. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan atau amaliyah, fi'liyah, dan lain sebagainya, yaitu beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan zahirnya atau perbuatan yang tampak oleh mata telanjang, mata zahir, tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tabiat bagi dirinya. Next, pembagian sifat jujur secara umum. Yang pertama, benar dalam kata-kata. Yang kedua, benar dalam niat dan kehendak. Yang ketiga, benar keteguhan jiwanya. Yang keempat, benar dalam menepati yang diazamkan. Yang kelima, benar dalam amalan. Kita bahas yang pertama, benar dalam kata-kata.
menjadi sebuah keharusan bagi setiap orang yang ingin menjadi terhormat dan baik untuk menjaga ucapannya. Ucapan yang benar adalah ucapan yang tidak dibelokkan dari kebenaran dan tidak memberitahu persoalan rahasia, baik dirinya maupun orang lain kecuali demi kemaslahatan. Bagaimana sabda Rasulullah yang artinya kurang lebih begini. Bukanlah termasuk pendusta orang yang bermaksud mendamaikan dua orang yang bermusuhan. Kemudian ia mengatakan yang baik atau mengadukan yang baik-baik. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua, benar dalam niat dan kehendak. Dalam diri seorang hendaknya tidak ada dorongan dalam semua gerakan yang diambil selain Allah. Belaka jikalau ia dikotori atau dicampuri maksud yang timbul dari nafsu, rusaklah niat kebenaran dalam jiwanya. Yang ketiga, benar keteguhan jiwanya. Orang yang benar adalah orang yang kokoh hendak dan kuat semangat dalam melakukan kebaikan. Tidak ada kebimbangan dalam hatinya dan tidak ada kelemahan yang akan menyelewengkan pikirannya. Benar kemauan yang demikian inilah yang merupakan kedermawan jiwanya. Yang keempat, apa? Benar dalam menepati yang diazamkan atau yang diniatkan. Maksud di sini berupaya melaksanakan apa yang sudah diniatkan dalam kebaikan merupakan kebenaran meskipun hambatan selalu menghadang, seperti ucapan Anas bin Nadir, sahabat Nabi yang mengucapkan, aku telah mencium bau surga dalam perang Uhud ini. Setelah itu ia terus maju dan bertempur hingga meninggal dunia di medan perang Uhud. Yang kelima, benar dalam amalan. Yang dimaksud di sini benar dalam amalan adalah apa yang tersimpan dalam hatinya sama halnya dengan yang tampak pada lahirnya. Basa Jeporone njogo jero padha gitu ya. Atau jika mungkin batinnya itu lebih baik daripada zahirnya. Next. Ayat Quran dan hadis tentang perintah berlaku jujur seperti yang diterangkan dalam surat Al-Maidah surat kelima dalam Al-Quran ayat ke-8 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum sana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya wahai orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan. Ini perlu digarisbawahi, sebagai penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Jadi jujur atau adil itu tidak harus orang yang kamu benci pun harus juga dilakukan adil, berlaku adilah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Next, seperti halnya yang diterangkan dalam surat At-Taubah ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Yang artinya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Jadi antara takwa dan benar dan jujur itu seperti dua mata sisi koin yang tidak bisa dipisahkan. Oke, next. Seperti halnya juga dalam surat As-Saff ayat 2-3. Ini yang kita sering dengar dan mungkin kita sering mengatakan akan tetapi mengatakan sesuatu tapi kita tidak melakukannya. Kalau orang Jepara bisa disebut jarkoni, jarang ngelakoni. Nah, ini tapi orang ngelakoni yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna
ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Oke, next. Nah, ini juga ada hadis dari Abdullah bin Mas'ud. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharras sidqa hatta yuktabu indallahi siddiqu wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharras kadhiba hatta yuktabu indallahi kadzdzaba. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Next, artinya diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu berlaku jujur karena kejujuran menuntunmu pada kebenaran. Jadi kejujuran itu temannya suatu kebenaran dan kebenaran menuntunmu ke surga dan senantiasa seseorang berlaku jujur dan selalu jujur sehingga dia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur dan hindarilah olehmu berlaku dusta karena kedustaan menuntunmu pada kejahatan dan kejahatan menuntunmu ke neraka dan orang senantiasa berlaku dusta dan selalu dusta sehingga dia tercatat di sisi Allah sebagai pendusta. Na'udzubillah min hadis riwayat Muslim. Next, manfaat bersikap jujur apa toh? Manfaat bersikap jujur itu kita bahas pertama mendapat ridho dari Allah. Yang kedua, sikap jujur senantiasa membawa seorang selalu berkata dan berbuat baik. Yang ketiga, dalam menjalani kehidupan sehari-hari tidak merasa terbebani karena apa? Jujur, orang ngapusinan, jadi tidak ada ganjalan dalam hati. Timbul rasa percaya diri pada diri sendiri. Yang kelima, keluarga menjadi nyaman. Keenam, tidak timbul sikap bergantung pada orang lain. Yang ketujuh, kejujuran membawa pelakunya bersikap berani. Yang delapan, melaksanakan ajaran mulia dari agama. Maksudnya ini agama ya, kurang agama dan budaya luhur yang dianut bangsa manapun. Oh, tidak terasa sudah selesai pembelajaran pada pagi hari ini. Oke. Sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk bagi sahabat-sahabat di seluruh Nusantara, khususnya siswa-siswi SMA PG di Jepara, sebelum kita akhiri dengan membaca doa sudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani farqudhu ilayya inda hajati wala tangsanihi ya rabbal alamin. Cukup sekian dari kami. Apabila ada salah kata dari awal sampai akhir, kami ucapkan maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.